Kalau dia mengalami hal ini karena oleh suaminya. Jadi suaminya itu adalah pemuja leak, dia adalah seorang penari, dan dia ditumbalkan oleh suaminya jadi sesembahan leak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Untuk malam hari ini saya mohon maaf tidak menggunakan style yang hitam-hitam ataupun menggunakan jaket hitam ya teman-teman ya. Soalnya tubuh saya ini lagi ngerasa hawanya itu panas terus teman-teman. Karena siang digembleng panas-panasan ya, malam itu kayak hawa siangnya itu luar biasa. Apalagi di kota saya itu siangnya itu panas sekali ya teman-teman ya. Hingga saya itu sekarang nggak kuat ya kalau pakai lengan panjang ya, karena menyerap panasnya itu luar biasa. Saya jadi orang itu nggak takut hitam ya, meskipun nih ya saya kesini hitam nih, kelihatan sekali ya Mas Evi ya, belangnya ya Mas Evi ya. Iya, ya nggak apa-apa lah, namanya laki ya, memang harus hitam ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau nggak hitam itu namanya orang yang malas kerja gitu teman-teman ya. Ya meskipun nggak semuanya orang putih itu malas kerja ya, tapi memang mayoritas kebanyakan seperti itu ya. Ya utamanya itu malas kerja kasar ya. Kalau Mister X itu kan mau kasar mau halus oke, fine ya gitu teman-teman. Ya teman-teman, ini kita langsung berada di lokasi ini ya teman-teman ya. Ini ya lokasi yang memang dibabat habis ya, ditebang rata ya teman-teman ya, dibabat habis. Ini terjadi karena beberapa waktu yang lalu itu ditemukan, ini tadi dulu waktu, bukan dulu ya, 1 atau 2 minggu yang lalu itu ini rimbun sekali teman-teman, rumputnya itu luar biasa tinggi-tinggi. Ini kenapa ditebang seperti ini? Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sekali lagi ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ditemukan mayat di tempat ini teman-teman, dan ditemukannya itu posisinya itu sudah menjadi tulang belulang teman-teman. Nah ini menurut saya itu kok bisa gitu, padahal kan bisa dilihat sebelah sana itu jalan ya, memang bukan jalan raya teman-teman ya, itu jalan yang memang jarang dilalui, itu hanya jalan menuju ke kebun teman-teman. Dan yang ditemukan itu saya nggak tahu ya, entah itu wanita atau pria, yang jelas dia itu tinggal tulang belulang. Kenapa saya datang ke tempat ini? Karena saya dikirimi video oleh kru saya ataupun tim saya sih, lalu saya meminta tim saya, oke kita cari sumbernya, dan ya kita dapat di lokasi ini teman-teman ya. Jadi lokasi ini sekarang ditebang ya, diratakan, karena beberapa kali dilakukan olah TKP, jadi harus dibersihkan ya, karena rimbunya itu loh yang luar biasa. Dan kenapa bisa ditemukan tulang itu? Jadi ada pencari babi hutan ya teman-teman ya, beliau itu membawa anjing, dan anjingnya itu menggigit tulang teman-teman ya, menggigit tulang-tulang, dan dibawa ke majikannya. Akhirnya majikannya pun menyuruh anjing menuntun dia untuk mencari tulang tersebut. Akhirnya ditemukanlah di sini, dan tempat ini dibersihkan. Takutnya itu ada yang lain lagi kalau mau dibersihkan, maksudnya yang lain itu kayak korban yang lain yang sama sudah menjadi tulang belulang seperti itu teman-teman. Namun setelah disisir ya beberapa ini tempat, tidak ditemukan lagi, hanya ada satu saja di tempat ini teman-teman ya. Ini kenapa saya bilang dikatakan wanita ataupun bukan wanita ataupun pria, ini karena di posisi tulang tersebut tidak ada tandanya perhiasan teman-teman, atau kalung, anting, bahkan gelang seperti itu teman-teman. Jadi mungkin juga bisa pria, mungkin juga bisa wanita, soalnya sudah jadi tulang belulang. Dan ini mungkin sudah sangat lama ya teman-teman ya, bedanya itu sudah sangat lama, bahkan sudah tidak berbau lagi, sudah tidak membusuk lagi, sudah menjadi tulang ya.
kalau videonya bisa ditayangkan, nanti saya diskusi dengan tim YouTube boleh nggak menayangkan ini. Kalau boleh saya akan tayangkan ini videonya ketika ditemukan ya. Kalau diizinkan teman-teman, kalau tidak ya mohon maaf nggak saya tayangkan ya, soalnya peraturan di YouTube itu ketat juga. Ayo Mas Evi, kita langsung menuju ke TKP ya teman-teman ya. Mana ya infonya itu di Bebatuan. Nah ini teman-teman ya, Bebatuan ini teman-teman. Nah ini ya ditemukan di sini teman-teman, tergeletak di atas batu. Nah ini dari video yang saya dapatkan itu tergeletak teman-teman ya di bebatuan ini. Saya nggak tahu kenapa ini sangat bersih ya teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya harus hening sejenak karena saya ingin merasakan aura goibnya itu seperti apa. Bentar ya teman-teman ya, saya lihat handphone untuk memastikan posisi foto seperti apa ya. Untuk posisi fotonya seperti apa, saya lihat dulu. Oke, ke sini ya. Persis ya. Jadi kaki di sini, kepalanya di sini ya. Ini di sini tuh bagian sini, di sana kaki ya, makanya di sebelah sini masih basah ya. Oke, karena kepala di bagian sini jadi saya harus menerawangnya itu di bagian sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seorang wanita. Iya, ternyata seorang wanita. Seorang dancer. Dia hobi menari. Tapi untuk dia kesini itu saya nggak tahu, nggak bisa dilacak. Seorang wanita. Allahu Akbar.
Astagfirullah, saya merinding teman-teman kalau misalkan di zoom ya, langsung kulit saya itu kayak bentel-bentel ya, saya merinding. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata ada satu, saya merinding teman-teman. Mas Evi kalau mau lihat ya, nih, saya merinding kali, bisa di zoom Mas Evi. Ya, ini luar biasa. Ini bukan wanita itu, ada yang tertinggal di sini, tapi bukan dari bagian wanita tersebut, melainkan dari tulang sang rahim. Jadi wanita itu sedang hamil. Astaga, madrasahnya mana? Tulangnya, tulang bayi itu kan kecil sekali ya. Itu ada yang tergeletak di sini. Mungkin kelewat ya. Jangan-jangan. Iya. Janin yang masih di rahim kan paling satu pol satu. Gak melihat apapun ya Mas Evi ya. Di sini kan pasti ada sisa minyak. Dia coba untuk melakukan pemanggilan, siapa tahu bisa dipanggil ya Mas Evi ya. Mas Evi, tolong ambilkan kain mori Mas Evi. Iya, kain kafannya. Untuk menyelesaikan ritual ini. Mudah-mudahan ini masih ada sisa-sisa minyak ya, minyak dari pembusukan masih ada, jadi masih bisa dimanfaatkan. Ila ruh walti hampun Allah ingkang tunjukaken khususan ila ruhi wa alhamdulillahirabbil alamin idin na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hayy. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah ya Sayyidina Muhammad
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Hambanipun Gusti Allah khususan dilarang. Tunjukkanlah dirimu, saya akan membantumu. Wa insya Allah. Oke, ya. Ini masih ada, ya, ini masih ada, ya. Ini bisa untuk perwujudan teman-teman, ya. Disebar ke langit maka dia akan dirinya. Ini penyebarannya. Ini Mas Evi, salah ini Mas Evi, kainnya itu harus tadi disobek dulu, nggak perlu lebar-lebar seperti ini, tapi udahlah nggak apa-apa. Ini kan masih bisa dipakai buat ini kan bisa dipakai buat selimut. Ya teman-teman, di dalam tanah ini masih tersimpan sisa-sisa dia, dan saya sudah mendapatkan jawaban dari hal goib kalau ini masih bisa, ya. Dan saya di dalam percakapan goib itu diberitahu, sebarkan ini ke langit maka dia akan menunjukkan dirinya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya akan sebarkan ini ke langit untuk membuat wanita tersebut yang katanya sedang hamil, ya, hamil berapa bulan saya nggak tahu, untuk hadir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa ini? Apa ini? Enggak ada wujud cantik-cantiknya. Jelek. Apa sebenarnya yang terjadi? Wajahmu itu jelek. Allahu Akbar. Hah?
Yang saya panggil itu bukan kamu. Kenapa kamu yang muncul? Di mana wanita itu? Tidak mungkin itu kamu. Ya, wajah sejelek ini jadi korban pembunuhan, gak mungkin. Jangan membohongi saya. Tahu mana aura yang bohong dan mana aura yang serius. Hah? Dua karakter. Astagfirullah. Oke. Saya dilarang menyentuhnya, teman-teman. Jadi kalau nanti saya sampai menyentuhnya, ya, dia itu akan merasakan haus akan aura manusia. Jadi wajahnya itu seperti itu, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Dia berkata tadi kepada saya, kalau dia mengalami hal ini karena oleh suaminya. Jadi suaminya itu adalah pemuja leak. Dia adalah seorang penari. Dan dia ditumbalkan oleh suaminya jadi sesembahan leak. Dan sekarang suaminya itu memang berencana untuk menikah lagi, makanya dia mengorbankan istri pertamanya ini. Namun suaminya tidak tahu kalau dia itu sedang hamil. Ya. Jadinya seperti ini, dia memiliki dua kepribadian. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, kalau mati dulu gak apa-apa ya. Iya, tangannya diikat, kakinya diikat, dia diberikan sesembahan. Jadi kondisi dimakan, posisi diikat, dan dia sadar betapa sakitnya.